Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang ICVD, yaitu International Classification of Vestibular Disorder. Jadi ICVD ini adalah suatu konsensus yang diterbitkan oleh Barani Society pada tahun 2009. Dari notion ini akan saya berikan linknya di deskripsi, silakan teman-teman download sendiri. Oke, jadi pilar utama dari ICVD itu adalah penggolongan dari sindrom vestibular. Kalau dulu kan biasanya kita mengklasifikasikan sesederhana vertigo perifer dan juga vertigo sentral. Tapi ini adalah klasifikasi yang lebih detail. Dan dasarnya itu adalah, pilarnya itu adalah tentang layering. Layering pertama itu adalah layer satu mengenai symptom and signs, jadi gejalanya. Nah, untuk gejalanya itu bisa contohnya seperti vertigo, nystagmus, dizziness, OTR, osilopsia, dan juga lain-lain. Untuk gejalanya sendiri nanti kita bagi menjadi 4 bagian besar, yang akan saya jelaskan di selanjutnya, itu tentang 4 penggolongan besar dari simptom, yaitu ada vertigo, ada dizziness, ada vestibulovisual, dan juga ada postural instability, itu di simptomnya. Dan untuk sign-nya bisa kita temukan lain, seperti ada nystagmus atau tidak di pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya, dari sindrom. Kalau sindrom ini adalah pembagian berdasarkan onset. Jadi dibagi hanya 3, yaitu episodik, acute, dan juga kronik. Episodik kalau sifatnya hilang timbul, acute kalau misalkan gejala vestibularnya itu muncul lebih dari 1 hari, dan kronik kalau misalkan lebih dari 1 bulan. Itu untuk layer 2. Jadi semua gejala ini kita klasifikasikan berdasarkan onset, setelah itu kita tentukan ke etiologinya di layer 3. Layer 3 ini ada 3A dan 3B, 3A itu ke disordernya, dan 3B itu ke mekanismenya. Contoh pada layer 3A-nya itu seperti Meniere, postkonkasif, BPPV, atau yang proses sentral seperti stroke, TIA. Itu dimasukkan kepada layer 3 disorder, dan layer 3B itu adalah mekanismenya. Contohnya seperti trauma, inflamatori, maupun vaskular. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh dari, kasus ICVD. Jadi ICVD itu, kasusnya seperti yang pertama, kita baca kasusnya, vertigo singkat saat bangun dari tidur atau menoleh 21 menit tanpa defisit neurologis. Kita lihat, ini kayaknya lebih ke arah BPPV contohnya. Nah, layer satunya itu apa? Gejala yang muncul, pasien mengeluhkannya apa? Vertigo. Nah, vertigo itu deskripsinya seperti apa? Spinning, posisional, dan sifatnya transient. Untuk itu, pada pemeriksaan fisik ditemukan juga ada nystagmus. Nah, itu juga dimasukkan di layer 1, yaitu sign and symptom-nya. Untuk layer kedua itu cuma dibagi menjadi 3 sindrom, episodik, akut, dan juga kronik. Nah, karena ini sifatnya episodik, gerakannya itu hilang timbul dicetuskan oleh gerakan kepala, kita masuk ke episodik yang trigger, dicetuskan oleh gerakan kepala saat bangun tidur atau menoleh. Lalu layer ketiganya, etiologi. Etiologinya lebih ke mana? BPPV. BPPV dan untuk mekanisme mendasarnya adalah kanalolitiasis pada posterior kanal. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua, episode vertigo 5-60 menit, fotofobia, ada riwayat migrain, dan juga pemeriksaan vestibular normal di antara serangan. Itu lebih ke arah mana? Lebih ke arah vestibular migrain. Nah, di layer 1 kita taruh tentang keluhan yang dikeluhkan pasien dan juga pemeriksaan fisik yang dapat ditemukan. Nah, kalau memang tidak ada, kita, tidak perlu taruh ada pemeriksaan fisik yang bermakna. Nah, vertigonya itu kita deskripsikan, vertigonya seperti apa, visual indecisiveness, dan juga motion sensitivity. Layer 2-nya itu adalah salah satu dari 3 sindrom, berarti episodik. Yang bagian mana? Spontan. Nah, artinya dia tidak perlu dicetuskan, dia akan muncul sendiri, tidak perlu ada pencetus yang jelas. Lalu selanjutnya, kasus ketiga, onset mendadak, terasa seperti berputar, hints-nya ke arah sentral. Diagnosanya lebih ke mana? Lebih ke infark, cerebral infark. Contohnya dia di pica territory contohnya. Nah, layer satunya itu external vertigo. Nah, ini apa maksudnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ada juga gejala-gejala yang muncul, severe instability, gas effect nystagmus. Muncullah. Jadi acute vestibular syndrome. Gejalanya itu menetap lebih dari 1 hari. Atau bisa juga dia dari proses yang episodik menjadi akut itu bisa. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 24 jam, gejalanya kurang, masih kita lakukan episodik yang spontan. Tapi kalau misalkan dia sudah lebih dari 24 jam menetap, dalam hal ini dia sudah menjadi dikatakan sebagai stroke, maka kita bisa masuk ke dalam akut. Tapi kalau dia masih belum belum 24 jam, kita belum bisa tentukan itu TIA atau itu gangguan stroke, maka kita masukkan dulu ke 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 yang akut, episodik dulu. Kalau sudah lebih dari 24 jam, baru kita masukkan ke akut.
Lalu kasus keempat, contohnya ini ada vertigo, dunia tampak bergerak saat suara keras, manuver falsafah, autofoni. Nah, ini adalah penyakit yang spesifik. Kata kuncinya di kata keras dan juga suara keras dan juga manuver falsafah, autofoni. Ini adalah penyakit yang khusus spesifik, yaitu di penyakit namanya SCDS, Superior Canal Dehiscence Syndrome, di mana terjadi penipisan di tulang temporal, sehingga terjadi namanya third window patologis. Nah, itu kita juga deskripsikan. Gejalanya vertigo, sifatnya episodik, yang trigger. Lalu untuk layarnya itu superior dan juga mekanismenya. Selanjutnya, di kasus kelima, ada ini, vertigo berulang, durasi 20 menit sampai 12 jam, tinnitus, aural fullness, pasti teman-teman sudah bisa menebak ke arah mana. Dan odometri ada SNHL, frekuensi rendah, menengah, dan juga fluktuatif. Nah, teman-teman pas sudah mengarahkan ini, pasti diagnosisnya ke Meniere. Nah, kita deskripsikan, layarnya itu apa? Vertigo. Vertigonya yang gimana? Spontaneous, spinning, ada postural instability, ada nausea, gejala otonom. Bisa juga ada vertigo epilepsia saat serangan akut. Boleh juga kita masukkan ini deskripsinya. Untuk layar keduanya itu masuk ke dalam episodik karena definisi Meniere itu masuk ke episodik yang spontan, vestibular syndrome. Lalu diagnosisnya karena dia sudah ada SNHL, sudah dilakukan pemeriksaan audiometri dan tegak SNHL, maka kita naikkan dengan definite Meniere disease. Endonlymphatic hydrop sebagai mekanismenya. Oke, itu untuk contoh kasusnya. Video selanjutnya saya akan membahas tentang gejala-gejala dari klasifikasi ICVD.